Assalamualaikum. Materi pada bab 3 ini kita akan bahas dahulu mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Coba perhatikan bahwa terdapat perbedaan ciri-ciri antara kita terhadap teman-teman kita. Ada teman kita yang memiliki postur tubuh yang pendek dan ada pula postur yang tinggi. Ada yang berambut lurus, rambut keriting, atau juga bergelombang. Ada yang memiliki wajah bulat dan ada juga yang lonjong. Ada yang memiliki kulit hitam, putih, kuning langsat, dan ada juga yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut dengan gen yang diwarisi oleh orang tua kita. Dengan peranan gen ini pula ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, atau beberapa jenis penyakit tertentu akan diwariskan oleh orang tua kita. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sebuah sperma, sedangkan ibu melalui sel telur atau ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung setelah proses fertilisasi atau pembuahan. Penggabungan materi genetik ini akan muncul beberapa ciri, baik yang mirip dengan ayah maupun dengan ibu kita. Molekul yang berperan sebagai materi genetik itu adalah asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA atau ribonucleic acid. Pada untai DNA terdapat unit yang menentukan ciri dan sifat makhluk hidup yang disebut dengan gen. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak berada di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA disebut kromosom. Pada saat sel membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Karena itu struktur kromosom dapat dilihat saat sel akan membelah. DNA membentuk untaian panjang yang berbentuk heliks atau ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri atas subunit nukleotida. Nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA gulanya berupa deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Satu nukleotida tersusun dari gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang berpasangan dengan timin, serta guanin berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Sedangkan pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin digantikan oleh basa nitrogen urasil. Dalam pewarisan sifat, dikenal dengan sifat resesif dan sifat dominan. Contoh karakter cuping yang terpisah atau menggantung dikatakan mampu menutupi ciri cuping melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain disebut sifat dominan, sedangkan yang kalah disebut sifat resesif. Gen dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, misalnya T besar. Gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau T kecil. Alela adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Sifat fenotip atau ciri yang bisa kita amati seperti bentuk hidung, rambut,
warna kulit disebut sifat fenotip. Selain morfologi yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga dikatakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom tubuh berbeda dengan penyusun kromosom kelamin. Kromosom sel tubuh susunannya berpasangan. Kromosom yang berpasangan disebut diploid, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebut haploid. Diploid ditulis 2N dan haploid ditulis N. Jadi, jumlah kromosom sel kelamin setengah dari kromosom sel tubuh. Perhatikan gambar. Jumlah kromosom sel tubuh yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Kromosom 1 sampai 22 disebut kromosom tubuh atau autosom, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Gonosom inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keturunan dalam pewarisan sifat disebut filial, sedangkan orang tua atau induk disebut parental atau disingkat P. Coba jawab pertanyaan berikut.